Selamat malam. Hari ini kita akan masuk di praktikum struktur data. Kembali belajar struktur data dengan Python. Kita buka materinya dari modul yang sudah saya share. Sekarang kita masuk di list, tuple, dictionary, object, dan class. Kemungkinan akan saya pecah list, tuple, dictionary pada pertemuan ini dan objek dan class untuk pertemuan berikutnya. Kita aktifkan dulu Python-nya. Ya, dalam bahasa pemrograman struktur data itu paling dasar itu ada urutan atau list. Nah, jenis-jenis list atau urutan ada list, tuple, dan dictionary untuk pengaksesan data. Terus kemudian operasinya meliputi indeks, pengirisan, penambahan, perbanyak, pengecekan keanggotaan. Nah, kita langsung saja ke list ya. List itu tipe data yang paling sederhana ya dalam Python, seperti basis data berbasis teks ya. Nah, ini contoh sederhananya listnya. Kita coba. Ada beberapa data di sini. Kita masukkan dulu datanya. Dirapikan seperti biasa. Oke, kita sudah masukkan datanya. Ini saya close saja. Terus kemudian ini kan baru data, sehingga perlu kita akses. Seumpama ini. Ya, coding ini kita copy ke sini. Artinya di sini dia akan mengakses indeks ke 0 dari list 1 ini. Berarti nanti outputnya ini, dan indeks ke pertama sampai ke 5 berarti ini. Indeks pertama, indeks ke 0 kan 1. Terus kemudian kita jalankan. Ya, hasilnya seperti ini untuk akses dari suatu list. Oke, kemudian kita akan update list-list ini tadi dengan perintah update ya. Perintah update sama listnya adalah ini. Saya file new, saya paste di sini. Ini saya close saja. Yes. List print list 2. Ya, ada variabel list isinya fisika kimia 93 2017. Terus kemudian print indeks kedua berarti 0 1 2 93 itu hasil pertama. Terus kemudian list indeks kedua ini akan diganti dengan 2001. Terus kemudian di print lagi nilai yang baru. Update list. Sekalian delete saja ya. Oke. Jadi pertamanya adalah 93, setelah diupdate di sini menjadi 2001. Jadi bisa diupdate. Terus kemudian dihapus. Dari list tadi sama kan list kimia, fisika, kimia 93 2017. Terus kemudian saya langsung di sini aja. Nah, di sini hasilnya pasti akan error karena sudah terhapus. Print. Oke. Print list berarti cetak list ini. Terus del list kedua berarti 012 berarti di sini. Setelah dihapus maka lihat listnya bagaimana.
Nah, di sini kelihatan setelah terhapus begitu. Jadi listnya adalah fisika kimia 2001 setelah diupdate tadi 2017. List kedua 012 2001 nya terhapus jadi fisika kimia dan 2017. Itu tentang list ya, bagaimana kita akses, edit, dan juga mendelete suatu list. Nah, sekarang kita beralih ke tuple ya. Tuple itu ya hampir mirip dengan list, seperti urutan, seperti daftar. Perbedaannya adalah tuple ini tidak bisa diubah begitu. Jadi beda dengan list yang bisa diedit, tetapi kalau tuple itu tidak bisa diubah. Jadi kita akan coba buat suatu tuple. Ini saya file new saja. Tuple. Oke, tuple 1 2 3. Terus kemudian kita akses. Seperti ini. Saya run tuple. Oke, karena yang di print hanya tuple 1 dan tuple 2, munculnya seperti ini sesuai dengan indeksnya. Terus kemudian kita akan mengakses langsung ke dictionary saja untuk mempersingkat waktu. Nanti bisa dicoba-coba ya. Dictionary dictionary itu beda dengan list ataupun tuple, karena setiap urutannya berisi kunci dan value, dan setiap kuncinya dipisahkan dengan titik 2. Terus kemudian item dipisahkan dengan koma, dan semuanya tertutup dalam kurung kurawal seperti ini. Terus kemudian nilai kamus dictionary itu dapat bertipe apapun ya. Nah, kita lihat di sini. Ini dictionary, terus kemudian saya file new saja. Oke, saya paste, saya copy, terus kemudian saya paste di sini. Ya, ada dictionary name Zara. Ya, ini kan dipisahkan ya, pakai titik 2, titik 2 ini langsung variabel ya, dengan isi variabel, variabel dengan isi variabel, variabel dengan isi variabel. Terus kemudian kita jalankan dulu hasilnya dictionary. Saya save as dictionary. Ya, yang dikeluarkan hanya Zara dan 7. Seumpama kelasnya pengen dikeluarkan ya enggak masalah. Oke, kelasnya saya keluarkan, berarti dic variabel kelas di sini adalah kelas. Saya run. Ya, ada 3 ya, Zara, 7, first. Ini ada dictionary. Jadi sekalian membuat variabel data juga bisa sekalian mengisi, itu dictionary. Terus kita bisa update seumpama kelasnya umurnya diupdate, terus kemudian ditambah dengan variabel variabel sekolah. Saya close ini,
saya tambah di sini ya. Diknya ikut yang atas saja ya, berarti langsung update. Sorry, saya lihat dulu ya. Dik ini variabelnya ikut yang atas saja. Terus kemudian yang diubah adalah age. Terus kemudian school ya, sekolah, terus di print age-nya jadi berapa, terus ditambah jadi sekolah. Kita run. Invalid syntax. Oh iya, perinya belum turun ini ya. Jadi kalau error ya dibenerin sesuai dengan katanya ya. Nah ini, jadi yang asli adalah Zara, terus kelas 7, umurnya 7 tahun, kelasnya first. Terus kemudian kemudian ini diubah menjadi 8 ya, dengan ditambah dictionary school. Jadi sudah ada tambahan di sini dictionary-nya school, terus kemudian age 7-nya diubah menjadi age 8. Oke, saya kira itu yang kita pelajari di tuple, terus kemudian tadi belajar list, terus kemudian sekarang belajar dictionary. Jadi pada intinya hampir mirip-mirip dengan database berbasis teks ya. Karena di sini nanti Python itu sangat support dengan database seperti MySQL itu sangat support. Lah, untuk belajarnya ya seperti ini, kita harus tahu dulu list, tuple, dan dictionary. Oke, saya kira saya cukupkan praktikum struktur data pada malam hari ini. Kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Selamat malam semuanya.